Oke, kembali di topik ya, memahami strategi Friday, teman-teman. Nah, strategi ini itu bertujuan untuk mendeteksi volatilitas jangka pendek dan didasarkan exponential moving average atau yang disebut dengan EMA ya, bahasa gaulnya, periode 5, 13, dan 55. Nah, teman-teman, ini itu strategi Friday itu udah default ya, default dari sananya itu periode 5, 13, dan 55. Mungkin sempat kapan hari ada yang tanya ya, Mbak kenapa sih kok ini pakai 5, 13? Nah, ini saya jelaskan ya teman-teman. Jadi perhatikan bahwa periode indikator tersebut sesuai dengan urutan Fibonacci. Ya, Fibonacci ini adalah sebuah urutan angka yang ditemukan oleh matematikawan Italia yang bernama Leonardo Fibonacci. Jadi pada tahun 1202 ini dalam bukunya Liber Abaci terciptalah ini ya teman-teman, strategi Friday. Jadi EMA ini pakai periode 5, 13, dan 55 ini ditemukan oleh Leonardo Fibonacci ya teman-teman. Jadi memang ada periode tersendiri khusus gitu ya teman-teman. Jadi memang sudah dirancang dari sananya, kita itu hanya tinggal pakai saja begitu ya. Oke, mungkin sampai di sini ada yang ditanya teman-teman, boleh ya langsung bertanya. Yuk guys, welcome bro. Cirebon pakai bahasa Jawa atau Sunda Om? Nah itu ada yang dari Cirebon tadi pakai bahasa apa? Kalau pakai bahasa Sunda kayaknya keren ya teman-teman. Dari Mas Agus Safari Madura hadir. Halo Mas Agus dari Madura juga ikut hadir ya teman-teman. Semoga sehat selalu ya buat teman-teman yang udah join di live streaming saya. Oke, jangan kemana-mana karena habis materi akan ada penjelasan live trading ya. Jadi secara live saya akan mempraktekkan strategi ini ya teman-teman. Oke, lanjut ya. Kalau nggak ada yang mau ditanya. Kemudian gimana sih Mbak cara menggunakan strategi Friday itu ya? Yang pertama, teman-teman harus melihat pergerakan candle dan jangan open posisi di waktu market yang sideways. Nah, teman-teman, ini mungkin memang hal yang sepele tapi sangat berdampak besar buat cara bertrading teman-teman semua, karena pergerakan candle ini sangat mempengaruhi open posisi kita ya. Jadi teman-teman pastikan kalau kita melihat market itu cari yang pergerakan candlenya itu stabil. Maksudnya stabil itu candlenya itu lagi kuat turun atau lagi kuat naik. Jadi kita bisa melihat support dan resistennya ya. Karena yang kedua ini kita harus memperhatikan SNR begitu. Karena kalau sedang sideways teman-teman itu memang susah sekali ya untuk kita tebak kira-kira ini candlenya mau kemana sih gitu kan. Karena sideways itu pergerakannya ya naik turun gitu. Oke, selanjutnya, jadi jika terjadi perpotongan antara EMA 5 dengan EMA 13 dari atas ke bawah ya teman-teman. Dari atas ini ke bawah ya. Kayak ada perpotongan begitu. Nah, ini kan berarti kita siap-siap untuk open posisi apa ini teman-teman? Kalau ke bawah itu berarti open posisi sell ya. Juga kebalikannya, jika terjadi perpotongan dari bawah ke atas, misal nih EMA 5-nya begini, terus EMA 13-nya begini. Nah, ini kan terjadi perpotongan dari bawah ke atas ya teman-teman. Kalau terjadi seperti ini, maka kita bisa open posisi buy, begitu ya. Nanti ini hanya gambaran awal sih ya, semoga bisa dipahami. Nanti ada contoh lebih lanjutnya di gambar ya berikut ini. Jadi contoh OP buy di market itu gimana Mbak? Nah seperti ini ya teman-teman, yang dimaksud perpotongan itu ini ya. Nah terjadinya perpotongan, jadi EMA 5 ya, EMA 5 ini ungu ini ya kan, terus EMA 13 itu kuning ini, mereka berpotongan teman-teman, garisnya itu bertubrukan gitu loh, dari bawah ke atas, ditambah juga ada perpotongan dengan EMA 55-nya ini. Jadi dari bawah ke atas, kemudian juga kita ditambah lagi dengan adanya garis support. Jadi candle ini benar-benar berada di
titik yang paling bawah ya, ini namanya garis support, itu berarti menandakan bahwa pergerakan akan mengalami pembalikan arah. Jadi habis tren ini, mungkin ini habis tren turun ya, mereka akan ada pembalikan arah ke atas, naik. Jadi di sini saya open posisi buy ketika terjadi perpotongan, begitu ya teman-teman. Sama juga halnya dengan ini. Nah, ini teman-teman kalau bisa lihat kan ada perpotongan di sini. Terus ini juga ada perpotongan dengan EMA 55. Jadi teman-teman bisa open posisi ketika terjadi perpotongan. Di sini ini EMA 5 dan 13 perpotongan ya. Kita bisa open posisi di sini, open posisi buy gitu ya. Open posisi buy bisa selama 1 sampai 3 menit. Atau teman-teman ada yang pakai, saya sukanya jangka panjang loh mbak, saya nggak biasa menggunakan open posisi 1 menit. Boleh ya teman-teman, kalau mau open posisinya itu 5-10 menit, time frame-nya juga harus disamakan. Jadi kalau kita menggunakan time frame 1 menit, bisa open posisi 3 menit. Tapi kalau time frame-nya 10 menit, kita bisa open posisi 20-30 menit. Seperti itu ya. Semoga mudah dimengerti buat teman-teman semua. Jadi open posisi sedang waktu perpotongan aja nih. Kemudian benar-benar sudah menyentuh garis apa ini teman-teman, namanya garis support ya. Begitu. Oke, mungkin sampai di sini ada yang mau ditanya teman-teman. Apa saya menjelaskan terlalu cepat apa gimana? Oke, dari Mas Asep kebetulan Sunda. Wah, mantap. Ada yang wis anu ya, Mas Asep biasa pakai bahasa Sunda. Oke. Dari Mas Cemis Angga. Halo Mas Cemis. Kira-kira dari mana nih asalnya? Thank you ya udah join di live streaming saya. Semoga bermanfaat dan sehat selalu. Oke, nanti dikasih lihat ya teman-teman cara pakai strateginya. Jadi habis materi saya akan ada live trading ya teman-teman. Kalau nggak paham coba tanya, nanti pasti bakal dijawab. Betul sekali. Halo dari Mbak Diva. Malam Mbak, selamat tahun baru. Halo Mbak Diva, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Kayak Mbak Diva kayaknya lama nggak nampak. Oke, selamat tahun baru juga ya buat Mbak Diva. Semoga sehat selalu Mbak Diva ya. Ditunggu apa postingannya ya. Juga dari Mas Sodaku, selamat tahun baru Mbak Diva itu. Oke. Dari Mas Fanta, maaf Mbak kelewat tadi untuk EMA-nya berapa? Oh iya Mas Fanta. Jadi tadi saya menggunakan ini settingan EMA-nya EMA 5, 13 dan 55 ya. Kira-kira teman-teman di sini ada nggak yang pakai strategi ini? Mungkin bisa saling sharing ya. Terus ada juga Mbak Mita. Halo Mbak, maaf baru gabung. Halo Mbak Mita, nggak apa-apa, ini juga baru mulai kok ya. Gimana Mbak Mita kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Oke, lanjut ya teman-teman. Kalau ada yang mau ditanya, jangan sungkan bertanya ya. Karena kalau sungkan bertanya bisa tersesat di jalan ya kan. Oke, lanjut ya. Oke. Lanjut, contoh OP sell di market tadi OP buy ya, sekarang OP sell. Nah, ini contohnya. Yang pertama teman-teman, perhatikan market dan cari market yang mudah dianalisa. Mudah dianalisa itu seperti apa sih Mbak, ya kan? Mudah dianalisa itu seperti ini teman-teman, marketnya. Ini kan lagi, ini lagi kuat turun. Ya, ini lagi kuat turun. Lagi kuat turun, terus ini lagi kuat naik. Nah, ketika ada kuat naik, ini kan sudah menyentuh garis resisten teman-teman ya. Kita bisa open posisi sell. Jadi carilah market yang mudah gitu untuk dianalisa. Kalau teman-teman belum menemukan garis support dan resisten ya jangan open posisi dulu ya, apalagi pergerakannya sedang sideways atau datar-datar aja begitu ya. Kemudian tunggu candle koreksi atau doji ya teman-teman. Biasanya candle koreksi itu kebanyakan seperti doji seperti ini. Doji itu ini ya teman-teman. Jadi mereka itu memiliki sumbu yang panjang dan body yang kecil. Nah, ini seperti doji teman-teman. Jadi doji itu sering kali diartikan sebagai candle pembalikan arah. Ya, biasanya habis kuat naik, dia muncul candle seperti ini. Terus dilanjut dengan candle bearish atau bullish.
Kalau ini bearish ya teman-teman, candle bearish itu candle merah, bodinya itu full. Nah, full seperti ini ya. Jadi hampir tidak ada sumbunya. Dan ini candle merah, berarti menandakan bahwa memang akan adanya pembalikan arah menuju ke bawah. Seperti itu teman-teman ya. Nah, jadi di sini saya open posisi sell meskipun belum ada perpotongan, tetapi sudah menunjukkan garis resisten, sudah ada candle koreksi, kemudian diikuti dengan candle bearish ya kan. Jadi di sini saya beranikan open posisi sell dan juga ditambah teman-teman EMA-nya ini sedang mengarah ke bawah begitu ya. Jadi mereka akan membentuk perpotongan seperti itu ya teman-teman ya. Nah, EMA mengarah ke bawah menandakan bahwa strong sell. Seperti itu. Mungkin sampai di sini ada yang ditanya teman-teman. Boleh ya. Tidak berbayar teman-teman, tenang aja. Live streaming saya ini nggak berbayar ya. Saya tidak memungut biaya apapun dari teman-teman ya. Jadi kalau mungkin ada yang inbox atau apa gitu mengatasnamakan saya, jangan dipercaya ya, karena di sini live streaming baik apapun itu yang mau teman-teman tanyakan itu tidak berbayar. Saya tidak memungut biaya apapun ya. Oke. Mungkin ada yang mau ditanya teman-teman, saya sambil cek-cek ya. OP sell nunggu persilangan periode 5 dan 13 atau harus 55 juga dari Mas Asep ya. Untuk OP sell teman-teman kalau udah EMA 5 dan 13 sudah bersilangan itu boleh ya teman-teman open posisi ya. Contohnya seperti ini kan ya. Ini EMA 5 dan 13. Oh, kepencet lagi. EMA 5 dan 13 ini sudah bersilangan. Tapi EMA 55-nya belum. Gak apa-apa, kita bisa open posisi di sini asalkan ya teman-teman ini sudah menyentuh garis support. Terus teman-teman menemukan candle bullish ini minimal 2 lah ya, candle hijau, menandakan bahwa akan adanya pembalikan arah. Dan juga di sini EMA 5 dan 13-nya bersilangan. Karena sebenarnya teman-teman EMA 55 ini hanya menandakan gimana sih pergerakan candle secara keseluruhan. Jadi memang lebih baik kalau sudah 5 dan 13 ini berpotongan bisa di open posisi ya. Juga baik lagi sih sebenarnya kalau ketiga-tiganya itu bersilangan. Tetapi kalau hanya 2 aja juga nggak masalah ya. Nggak masalah untuk bisa open posisi. Asalkan teman-teman perhatikan pergerakan candle dan juga SNR-nya. Begitu ya. Oke, semoga mudah dipahami ya Mas Asep gimana? Ya. Nanti ada live tradingnya ya, jangan kemana-mana teman-teman ya. Oke, lanjut ya. Oke. Nah, jadi time frame 1 menit open posisi 1 sampai 3 menit. Time frame 3 menit open posisi 5 sampai 10 menit. Jadi sesuaikan dengan time frame yang teman-teman pakai. Jadi di sini saya tidak menyuruh teman-teman untuk menggunakan time frame pendek, bukan ya. Tapi disesuaikan dengan kemampuan dan kebiasaan teman-teman sendiri. Mungkin ada yang biasa pakai time frame 30 menit, bisa open posisi 1 jam, begitu ya. Jadi memang banyak ciri khas trader, ada yang long time, ada yang short time ya. Jadi nggak masalah begitu ya teman-teman ya. Sampai di sini paham ya teman-teman materi saya ya. Atau mungkin ada yang mau ditanya teman-teman, boleh. Dari Mas Dava, hadir Mbak. Halo Mas Dava, gimana kabar? Semoga sehat selalu ya. Oke, dari mana nih kira-kira Mas Dava? Baik Mbak, oke Mas Asep, baik, udah paham ya Mas Asep ya. Oke, kita langsung ini ya, coba di live trading kan ya teman-teman ya. Oke. Nah, di sini saya pakai aplikasi yang Olimtrade Asia ya teman-teman. Ya, tes market dulu ya teman-teman. Jadi teman-teman mungkin tadi ada yang bertanya ya, gimana sih Mbak
Contoh strategi Friday ya. Oke, ini saya ulang ya teman-teman ya, strategi Friday. Cara penggunaannya teman-teman yang pertama ya. Yang pertama teman-teman cari ini ya, ini sebagai strategi. Nah, teman-teman klik tanda ini ya kan. Klik nih strategi. Nah, terus muncullah seperti ini. Oke. Setelah itu teman-teman tinggal cari yang ini, strategi. Nah, itu diklik ya teman-teman. Oke, jadi ketika udah diklik itu akan muncul seperti ini. Nah, strategi ya. Kita tinggal cari aja strategi Friday. Nah, strategi Friday ini buka hanya ini ya teman-teman, kalau status starter tidak bisa ya, tapi di sini saya bukain aja lah buat teman-teman ya. Jadi strategi Friday itu ini ya, strategi Friday ya. Nah, tinggal klik aja teman-teman ya, nanti akan otomatis. Nah, ketika diklik akan muncul begini. Nah, strategi ini bertujuan untuk mendeteksi volatilitas jangka pendek teman-teman ya, periode EMA 5, 13 dan 55. Nah, di sini tinggal aktifkan aja teman-teman, aktifkan strategi. Ya, ini aktifkan strategi. Tinggal dipencet, klik aja aktifkan strategi. Ini akan otomatis aktif sendiri ya. Oke. Nah, ini aktif, langsung aktif teman-teman. Oke. Kita lihat market dulu ya. Di sini teman-teman saya itu biasa menggunakan market yang persentasenya tinggi ya. Ini kayaknya lagi kuat turun ya. Coba dulu, coba. Pasang 1 sampai 3 menit. Ya, ini saya open posisi di open posisi 1 menit, 2 menit, 3 menit. Kira-kira worth it yang mana ya gitu ya. Kita tes market ya. Nah, seperti ini. Jadi teman-teman ya, kenapa sih saya open posisi ya? Oke, jadi di sini kalau teman-teman bisa melihat, ini sedang ada tren turun, terus ini naik ya kan. Nah, ini bisa jadi sebagai garis resisten pertama. Garis resisten pertama, ini juga garis resisten kedua. Mencong. Nggak apa-apa ya, namanya juga nggak pakai penggaris, pasti ada mencong-mencongnya. Nah, ini bisa sebagai garis resisten ya. Sudah menyentuh garis resisten teman-teman, terus mereka pasti akan ke bawah begini. Yang pertama sudah menyentuh garis resisten. Yang kedua, nah ini profit ya, yang 1 menit ya. Yang kedua, kenapa saya open posisi? Di sini teman-teman bisa lihat garis EMA ketiga-tiganya teman-teman sudah berpotongan mengarah ke bawah ya kan. Oke, yang 2 menit profit ya. Nah, ini mengarah ke bawah. Nih, ya kan? Nih, teman-teman bisa lihat nih. Ini berpotongan ya. Dan juga sudah menyentuh garis resisten. Jadi, saya beranikan diri untuk open posisi ke bawah. Sell ya, teman-teman. Begitu. Terus kalau teman-teman juga bisa lihat ya. Di sini ada candle koreksi loh, teman-teman. Tahu nggak candle koreksinya mana? Tahu nggak? Ayo. Nah, candle koreksi itu ini, teman-teman. Ada doji ya kan? Doji ini sebagai candle koreksi biasanya. Nah, doji itu begini, seperti yang saya jelaskan tadi. Jadi sumbunya panjang dan bodinya kecil banget. Ini ada candle koreksi hijau. Kemudian diikuti dengan candle merah dan candle bearish merah ya. Memiliki body full merah ini ya, teman-teman nih yang saya lingkar ini. Nah, terus dia punya sumbu sedikit banget ya. Bisa juga disebut sebagai bearish. Candle merah. Kalau candle hijau namanya bullish ya. Jadi setelah ada candle koreksi doji hijau, mereka ada candle merah. Berarti ini menandakan bahwa tren naik sudah tidak kuat lagi. Jadi mereka akan terus turun ke bawah. Begitu. Ya. 1 menit, 2 menit sudah profit ya. 1 menit, 2 menit udah profit. Terus yang ini yang ketiga ya, semoga profit juga. Begitu. Oke, mungkin sampai di sini ada yang mau ditanya teman-teman.
ya. Coba saya cek ya. Jadi seperti itu ya penerapannya di akun live. Gitu. Kalau ada yang mau ditanya jangan sungkan ya teman-teman ya. Oke. Kira-kira teman-teman di sini ada yang pakai strategi itu enggak? Oke, dari Mas Cemis, kalau saya sih enakan pakai garis EMA satu aja, nggak banyak-banyak, tergantung selera ya teman-teman. Iya betul banget, nggak apa-apa teman-teman. Untuk Mas Cemis kalau menggunakan EMA satu aja nggak apa-apa. Ya, namanya strategi orang itu kan memang ada bermacam-macam. Jadi gunakan strategi yang emang buat teman-teman itu nyaman dan enak gitu ya. Jangan memaksakan menggunakan strategi ini sedangkan diri kita itu nggak nyaman gitu ya. Oke, bagus sih ya dari Mas Cemis ini, mungkin ada tambahan begitu ya. Mungkin ada yang pakai EMA satu aja gitu. Nggak apa-apa ya. Dan juga teman-teman ini kan namanya strategi Friday. Jadi kalau misal teman-teman mau tambahkan dengan indikator lain juga nggak masalah ya. Mungkin bisa tambah untuk strategi zigzag atau parabolik, itu boleh teman-teman ya, untuk membantu aja. Dari Mas Oreki Houtaro, apakah harus ada konfirmasi doji Kak? Ya sebenarnya sih nggak harus banget, cuman kalau ada candle koreksi doji ini ya teman-teman, itu sebenarnya membantu kita untuk lebih percaya diri gitu ya teman-teman, lebih percaya diri. Oh, ini benar-benar lagi menyentuh garis resisten, terus ada candle koreksi, diikuti dengan candle bearish, kemudian di sini juga udah berpotongan. Nah, jadi kan kayak kita itu analisa semuanya udah oke, udah mantep, pasti kita akan memiliki rasa percaya diri yang lebih tinggi gitu daripada nggak ada candle koreksi, hanya perpotongan aja gitu. Takutnya itu bisa ke sliding begitu ya teman-teman. Jadi ya kalau harus enggaknya sih nggak harus ya, tapi kalau untuk lebih percaya diri kan lebih enak kalau semua candle itu indikasinya benar-benar top gitu. Baik Mbak, dari Mas Aster, betul. Oke. Untuk yang ikutan OP resiko sendiri ya guys, betul banget teman-teman, jangan ikut open posisi ya. Karena open posisi saya di sini dengan teman-teman pasti akan ada delay waktu sekitar 5 detik ya. Ada Mbak saya juga pakai itu. Wah mantap, Mbak Mita sering pakai ini ya, strategi Friday. Semoga profit selalu ya Mbak Mita. Jangan lupa untuk teman-teman yang mungkin mau mencoba, dicoba dulu di akun demo ya teman-teman ya. Setuju Mbak Yu. Oke, setuju apa ini? Cocoknya ditambah indikator Mbak biar win rate-nya lebih besar lagi dari Mas Sudako. Oke, di sini teman-teman biasanya kalau saya pakai strategi Friday ya, di sini saya tambahkan dengan ini zigzag ya teman-teman ya. Nah, pakai zigzag. Default aja teman-teman, ikutin ini aturan apa namanya? Aturan pabrik. Oke, dipasang lagi EMA-nya ya. Karena kalau kita itu kita tambahkan indikator, biasanya mereka akan ngulang lagi gitu. Jadi EMA 5. Ini susah banget. EMA 5 13 ya, di setel ulang 13, kasih warna lain ya teman-teman biar enak dipandang ya. EMA 5, 13 dan 55. Nah 55 warna biru. Oke, zigzag dan EMA. Nah,
Oke, kita cari market ya teman-teman ya. Tapi ini kayaknya udah menyentuh garis support belum? Masih turun. Cari market lain ya. Kita coba praktekkan lagi. Oke. Nah, kalau candle hijau merah gini ini disebut dengan apa teman-teman? Tahu nggak? Ayo. Dengan sideways gitu. Biasanya kalau sideways saya mengandalkan strategi lain ya. Karena kalau indikator-indikator begini susah teman-teman kalau udah dihajar sama candle sideways ya. Oke, cari market lain. Satu kali open posisi lagi ya. Satu kali contoh lagi. Ini masih kuat naik ya, belum ada tanda-tanda turun. Ini masih candle hijau, belum berpotongan juga. Nah, ini udah berada di titik support ya, kalau teman-teman bisa lihat. Tapi masih belum ada indikasi-indikasi mau berbalik arah gitu kan. Tapi ini udah ada candle hijau. Belum ya. Ini juga belum. Jadi begitu teman-teman, memang mencari momen itu lama ya. Kadang membutuhkan waktu yang lama. 3 menit sama 4 menit sama 2 menit coba ya, coba dulu. Kenapa Mbak kok open posisi buy ya kan, padahal belum berpotongan? Ya alasannya sih teman-teman, di sini ini kan habis tren turun. Gede banget. Habis tren turun. Terus kalau dilihat ini ada candle apa ini yang panjang garisnya, candle merah ya, candle merah tapi garisnya panjang ke atas gitu. Biasanya itu menandakan adanya pembalikan arah juga. Terus ditambah juga ada candle hijau ini teman-teman. Di sini kan udah menyentuh garis support di sini. Terus candlenya merah. Nah, garisnya mengarah ke atas tinggi gitu. Ya, meskipun belum ada ini ya, teman-teman ya. Belum ada perpotongan ya kan? Karena menunggu momen itu memang lama banget, teman-teman. Oke, mungkin sampai di sini ada yang mau ditanya teman-teman, boleh ya. Ini masih mengarah ke atas ini. Kita kalau strategi Friday ini mencari yang perpotongan ya teman-teman. Oke, masih menunggu, belum ada sinyal lagi untuk open posisi ya. Cari market lain. Oke, mungkin sampai di sini ada yang mau ditanya teman-teman, boleh ya. Si menunggu momen belum ada perpotongan gitu. Kan ada channel YouTube-nya nggak untuk pembahasan seperti ini dari Mas Oregi? Untuk saat ini masih belum ada ya teman-teman. Jadi saya hanya menjelaskan melalui grup FB ini aja gitu ya. Dan juga tidak dipungut biaya loh teman-teman. Saya tidak meminta biaya. Gratis tis teman-teman ya. Buat apa mencari yang berbayar kalau yang gratis itu ada gitu.
Orang kaya pun kalau ada yang gratis pasti mau lah ya. TF yang paling disukai mbaknya di TF berapa? Kalau saya lebih suka yang time frame cepet ya. Saya adalah trader yang short time ya. Karena saya memiliki banyak kesibukan, jadi saya lebih yang suka yang cepet aja lah ya. Jadi saya pakai time frame itu 1 menit, nanti open posisi bisa 1 sampai 3 menit. Begitu ya, teman-teman ya. Oke, ini teman-teman alasan saya open posisi buy ya. Di sini memang belum ada menunjukkan perpotongan dari strategi Friday ya. Jadi EMA-nya, EMA 5 1355 ini belum ada, tapi di sini saya paksakan teman-teman untuk open posisi buy. Kenapa? Karena di sini udah menyentuh garis support ya. Terus zigzag itu juga kayak udah berhenti gitu di sini. Terus ada candle hijau 3 gitu. Jadi maka saya beranikan diri untuk open posisi buy. Nggak tahu hasilnya ini gimana ini. Di menit terakhir ya teman-teman. Oh, masih 1 menit lagi. Jadi memang kelemahannya kalau kita menggunakan time frame atau open posisi jangka pendek, kelemahannya itu di sini teman-teman ya. Kelemahannya itu mereka masih bisa turun atau masih bisa naik lagi begitu. Berbeda dengan kalau teman-teman menggunakan jangka panjang, misal time frame 5 menit, open posisi 15 menit. Nah, itu masih bisa lebih tenang gitu ya, teman-teman. Jadi kenapa? Jadi kalau ini misal profit berarti ya mungkin untung lah ya. Tapi kalau memang ini loss, jadi ya memang kita harus analisa lagi kenapa kok bisa loss. Oh, ternyata memang garis EMA-nya belum ada perpotongan. Kenapa harus open posisi begitu ya? Walaupun kita menggunakan zigzag itu sudah menunjukkan di garis resisten, tapi masih belum ada perpotongan dari EMA. Begitu ya teman-teman ya. Jadi lebih sabar aja. Yang ini loss ya teman-teman. Kenapa? Karena memang belum ada perpotongan, tetapi saya open posisikan buy. Jadi sebagai contoh aja buat teman-teman ya. Pentingnya strategi Friday itu kunci utamanya adalah menunggu adanya perpotongan, teman-teman ya, seperti ini. Nah, ini kan mereka berpotongan untuk ke bawah, jadi open posisi sell. Terus ini juga ada perpotongan ke bawah, jadi bisa open posisi sell. Nah, di sini salahnya saya open posisi buy karena tidak adanya perpotongan dari EMA ketiga ini, gitu ya, teman-teman ya. Semoga bisa dipahami dan dimengerti ya. Jadi memang strategi Friday ini benar-benar worth it ya bagi saya. Dan juga satu hal penting yang harus teman-teman ketahui yaitu harus sabar ya. Baik itu sabar menunggu momen ya. Karena momen itu memang sangat berpengaruh ya, meskipun meskipun udah menyentuh garis resisten atau support, tapi kalau memang belum ada perpotongan ya jangan open posisi dulu. Kenapa? Bisa loss seperti saya tadi ya teman-teman, karena nih lihat nih teman-teman, garis zigzag pun padahal tadi udah di sini tapi mereka akan terus turun. Itu menandakan apa teman-teman? Bahwa apapun indikatornya mereka pasti akan mengikuti pergerakan pola candle yang ada ya. Jadi teman-teman harus lebih pandai-pandai dalam mengamati pola candle. Kalau marketnya lagi nggak enak untuk dianalisa, jangan open posisi. Kemudian kalau ini candlenya belum ada sinyal-sinyal yang valid, jangan open posisi juga seperti saya tadi gitu ya. Itu salah satu. Jadi saya kasih contoh teman-teman, belum berpotongan tapi udah open posisi. Jadi kan saya loss gitu. Tapi kalau tadi benar-benar ada perpotongan, kita open posisi jadi bisa profit. Seperti itu ya. Oke, mungkin sampai di sini ada yang mau ditanya teman-teman. Begitu ya Mas Oreki, Mas Sodakul ya. Biasanya bisa ditambah strategi zigzag. Atau mungkin Mas Sodakul ada masukan ini, kira-kira ditambah ini atau ini gitu, boleh ya. Jadi teman-teman juga bisa kebantu gitu. Berarti nggak bisa dilihat dari per candle ya Mbak? Apanya ini maksudnya nggak bisa dilihat dari per candle? Iya,
kalau menggunakan strategi Friday itu harus menunggu perpotongan, jadi bukan per candle ya teman-teman. Jadi tetap harus melihat perpotongan yang ada. Karena memang saya lagi cari-cari market, ini masih belum ada yang berpotong ya. Belum ada perpotongan. Nah, ini pun juga belum ada perpotongan. Kalau belum ada perpotongan jangan dipaksakan untuk open posisi ya. Mbak, kalau TF 1 menit, OP-nya 5 menit gimana Mbak? Nggak masalah Mbak Mita ya, kalau kita time frame 1 menit bisa open posisi 1-5 menit begitu. Tapi saran saya teman-teman, kalau misal time frame-nya 1 menit, jangan sampai open posisi itu bahkan sampai jam-jaman gitu ya. Kenapa sih kok gitu? Karena ini, bentar, kayaknya ini udah momen ya. Nah, ini bisa open posisi buy 2 menit, 3 menit gitu. Tuh. Karena kalau time frame-nya kita menggunakan 1 menit, terus open posisinya 1 jam, itu kayak beda jauh banget gitu ya. Kadang kan kalau mau misal open posisi 1 jam, itu setidaknya time frame-nya lebih besar dari open posisi begitu ya. Jadi kalau misal time frame 1 menit, open posisi 5 menit masih oke-oke aja ya Mbak Mita ya. Kak, apakah bisa dikombinasi sama Fibonacci? Benar, bisa ya. Jadi teman-teman bisa kalau mau kombinasikan sama Fibonacci. Karena strategi Friday ini juga awalnya dari apa ini? Ditemukan dari Fibonacci ya teman-teman. Namanya Fibonacci itu ada angka-angka dari 1, 3 sama 15 tadi ya teman-teman. Jadi di sini kan kita pakai apa? EMA 3, 15 dan 55 begitu ya teman-teman. Oke, mungkin sampai di sini ada yang mau ditanya enggak teman-teman? Ya, semoga bisa dimengerti ya. Yes, setuju Mbak Yu. Nah, seperti itu ya Mbak Mita ya. Dan Mas Sodakul, juga ada Mas Oreki ya. Terapin dong Kak sama Fibonacci. Oke, sebentar. Fibonacci ya. Sebenarnya Fibonacci itu memang dia ini menunjukkan ini ya teman-teman, menunjukkan SNR-nya ya. Ini kan Fibonacci ya yang teman-teman maksud. Ada garis level Fibonacci, ada kipas Fibonacci ya. Kita coba ini. Bentar. Kita lihat market lain ya. Satu kali lagi ya teman-teman, habis itu udahan ya. Nah, jadi dari Fibonacci ini kita bisa buat nih. Nah, kita pakai aja level Fibonacci, tekan titik awal. Oke. Dari Fibonacci ini sebenarnya untuk menemukan garis support dan resisten gitu ya teman-teman. Coba saya besarin lagi. Jadi emang agak sulit teman-teman ini kliknya ya, karena saya pakai HP. Nah, untuk ngepasinnya ini benar-benar harus pas ya. Udah ya. Nah, ini kalau kita lihat kan begitu. Ini jadi kita harus ngepasin dari titik support dan resistennya. Teman-teman kalau mau lihat yang lebih besar lagi, kita bisa kecilin ini. Gitu ya, teman-teman. Tapi kalau kayak apa?
dicampur dengan level garis Fibonacci ini, nanti strategi Friday-nya nggak kelihatan teman-teman. Jadi saran saya ya buat Mas siapa tadi, kalau sudah pakai strategi Friday, lebih baik salah satu aja, karena mereka itu sama-sama diciptakan dari Fibonacci. Jadi strategi Friday itu juga dari Fibonacci, tapi bentuknya secara garis begitu ya teman-teman. Nah di sini saya lihat juga masih belum ada ini ya, belum ada perpotongan. Maksudnya perpotongan apa ya kan? Dari sini ini memang udah menyentuh garis resisten, tapi ini pergerakannya masih ada candle merah. Jadi ini masih bisa sideways gitu teman-teman. Jadi kalau lagi sideways, saya sarankan memang teman-teman jangan open posisi dulu. Begitu. Nah, kan enak begini ya kalau dipandang. Nah, ini kenapa saya nggak berani open posisi? Karena di sini pergerakannya itu sedang sideways teman-teman. Jadi nggak kuat naik, nggak kuat turun. Terus candlenya itu lagi kecil-kecil begini. Jadi teman-teman saran saya kalau menemukan pergerakan candle yang seperti itu, jangan open posisi terlebih dahulu ya. Karena memang marketnya lagi tidak stabil begitu. Ya. Oke, semoga bisa menjawab ya Bu dari Mas siapa tadi. Oke, mungkin sampai situ ya. Begitu ya Mas, soalnya kalau kita menggunakan garis Fibonacci, nanti strategi Friday-nya ketutup, jadi kita nggak tahu gitu mau open posisi itu udah perpotongan apa belum gitu. Tapi ya nggak apa-apa kalau mau pakai ya. Kan kalau pakai Fibonacci paling cocok di TF berapa dan OP-nya berapa menit, itu kan maksudnya. Jadi kalau kita pakai Fibonacci ya teman-teman, itu untuk time frame dan open posisinya bisa disesuaikan dengan teman-teman sendiri. Kalau saya pribadi kan sukanya pakai time frame yang 1 menit, jadi open posisinya bisa 3 menit sampai 5 menit. Tapi kalau teman-teman Mas Oreki ya, mungkin kalau suka yang time frame 10 menit boleh aja, nanti open posisinya bisa 20 menit sampai 30 menit. Jadi tinggal kalikan 2 atau kalikan 3 aja ya teman-teman. Jadi open posisi harus sesuai dengan time frame yang dipakai. Begitu ya. Oke, nah ini kan saya nggak berani open posisi ya teman-teman, karena ini marketnya sedang sideways. Jadi memang satu hal yang harus teman-teman tanamkan sebagai seorang trader, harus sabar.